Jadi yang ngebuat barang-barang impor dari Cina ini masuk ke Indonesia tanpa ada batasan, itu ngebuat ngejatuhin harga pasar yang ada di Indonesia. Pemangku jabatan di negara inilah gitu, entah caleg, entah menteri, itu menurut saya banyak yang tidak sesuai dengan, tidak on the right place gitu. Cuman kalau misalnya untuk pendidikannya aja nggak merata gitu ya, jadi masa depannya tentu dipertanyakan juga sih. Siang ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, tamu yang anak-anak muda, di mana beda umur kita sangat banyak, tapi saya ingin berkomunikasi dengan mereka karena 55% dari penduduk di Indonesia itu terdiri dari milenial dan Gen Z. Nah, yang kali ini yang datang adalah Gen Z. Apakah aku bisa bicara ya dengan mereka, apakah saya bisa nyambung gitu loh. Nah, ini penting sekali untuk keadaan negara kita saat ini saya kira. Karena bagaimana kita bisa menyampaikan pada mereka tentang apa dan siapa sih dan milik siapa sih negara ini. Barangkali itu, karena itu penting sekali. Selamat datang anak-anakku yang baik, terima kasih mau datang di tempat Ibu untuk berbincang-bincang. Coba kenalkan namamu satu-satu. Nama aku Arif Syafaradzi. Sekarang baru menyelesaikan studi di program pariwisata di Universitas Indonesia. Kalau nama aku Ihsan Fatrio. Kalau sekarang kerjaannya ya berdagang di bidang bahan tekstil. Bahan tekstil. Kalau saya Zapata Mustadafin, saya sedang menjalankan studi S1 di Universitas Mustopo, jurusan Hubungan Internasional. Saya ingin bertanya, apakah Anda tahu negara ini adalah negara Republik Indonesia itu yang mana? Kita tahu nggak persis? Tahu ya? Tahu. Merdekanya tahun berapa? Tahun 1945 di. Yakin? Proklamatornya siapa? Proklamator ya Bung Karno dan Bung Hatta. Ya, Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, alhamdulillah bahwa Gen Z masih tahu. Itu yang mendasar. Saya ngeri kalau ditanya negara Indonesia itu yang mana, nggak tahu lah ya, repot. Kita nggak akan bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Arif dan kawan-kawan, apakah Anda tahu tentang Undang-Undang Dasar? Saya tahu. Apa itu Undang-Undang Dasar? Undang-undang yang mengatur tentang dasarnya terbentuknya negara sih, simpelnya begitu. Terus siapa lagi? Ayo Arif, apa? Kalau menurut saya sih Undang-Undang Dasar itu sebagai pedoman dasarnya suatu negara. Suatu pengelolaannya. Jadi untuk bagaimana sih caranya? Jadi dia sebagai koridor berbangsa dan bernegara di negara Republik ini gitu. Ya itu udah mirip-mirip lah, udah hampir sama. Saat ini menurut saya nenek-nenek ini, menurut orang yang saya baby booming, negara ini sedang tidak baik-baik saja. Menurut Arif bagaimana? You merasa nggak bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja? Menurut saya sih akan menjadi tidak baik-baik saja sih. Jadi belum ya, jadi belum buruk iya. banget ya, belum jelek banget lah. Sepenglihatan saya sih begitu. Iya. Sekarang Anda? Kalau dari aku sih karena aku basicnya di usaha di bidang bahan, ada sedikit peraturan undang-undang perdagangan yang entah itu emang udah ada aturannya atau emang pengrealisasiannya yang nggak baik atau gimana, yang jadi ngebuat kita tuh para pedagang juga berdampak. Contohnya ya kayak
pas keran barang impor yang masuk ke Indonesia ini nggak ada pembatasannya gitu. Jadi yang ngebuat barang-barang impor dari Cina ini masuk ke Indonesia tanpa ada batasan itu ngejatuhin harga pasar yang ada di Indonesia. Jadi Anda sebagai seorang pengusaha di bidang tertentu merasa bahwa pemerintah itu tidak melindungi Anda dari tekanan-tekanan yang tidak perlu dari luar gitu ya. Dari misalkan barang-barang itu datang dari Cina dengan harga yang sangat murah sehingga Anda tidak bisa bersaing. Kalau nyaingin ini berarti Anda rugi begitu. Iya. Karena juga dari misalnya kita bikin di pabrik lokal, modal buat bikin di pabrik lokal aja itu lebih mahal daripada kita impor langsung ke Cina gitu. Oh iya. Padahal kan yang harusnya karena kita di dalam negeri harusnya lebih murah biaya untuk pembuatannya, tapi malah kita beli barang yang dari Cina ini lebih murah dan itu tidak ada pembatasan untuk masuknya itu berapa banyak atau segala macam. Nah, pokoknya tidak melindungi Anda. Jadi pemerintah seperti lepas tangan saja, itu barang masuk terserah, mau membunuh UMKM terserah begitu ya. Bisa jadi seperti UMKM itu ya. UMKM harus kuat banget, UMKM kalau nggak kuat lo mati saja gitu ya. Nah itu nampaknya pemerintah tidak baik-baik saja dong ya. Bener banget itu. Saya juga merasa pemerintah kurang baik-baik saja. Gimana ya Panta? Anda mahasiswa. Apa yang Anda lihat dari Anda kemahasiswaan Anda tentang pemerintah saat ini? Misalkan kita berstatement tentang pemerintah itu baik saja atau bahkan negara itu baik-baik saja, rasanya sedikit mustahil sih ya, karena pasti ada aja ya buruknya gitu maksudnya. Nah kalau saya kan fakultas FISIP ya, ilmu sosial ilmu politik, jadinya keresahan saya tuh gini, kalau negara sih kayaknya maksudnya sangat luas lah gitu. Saya mengkerucutin lagi aja ke gini lah, kayak pemangku jabatan di negara inilah gitu, entah caleg entah menteri, itu menurut saya banyak yang tidak sesuai dengan, jadi gini, tidak on the right place gitu, simpelnya begitu. Karena ada mahasiswa, coba sekarang lihat bagaimana Mendiknas di dalam mengelola pendidikan di Indonesia. Ya kan kurikulum itu sering berganti ya, dari sebelum Pak Nadiem tuh berganti lagi, Pak Nadiem kurikulum ganti lagi. Kalau menurut saya sih yang jadi masalah tuh sering bergantinya itu. Jadinya mungkin lebih ke gurunya sih, gurunya tuh kayak bingung lah gitu. Ini kita baru 5 tahun udah ganti lagi kurikulumnya. Aturannya kurang, tidak ada pakemnya lah gitu. Sebenarnya negara ini merdeka itu kita mempunyai cita-cita kemerdekaan. Betul. Ngapain kita merdeka? Pertamanya itu bukan negara dulu, bangsa dulu. Terbentuklah bangsa Indonesia. Bangsa ini terus dulu kan ada satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Nah ini terus melanjut sampai proklamasi kemerdekaan. Di dalam prosesnya itu, mengapa kita perlu merdeka? Nah, merdeka itu sebetulnya ada yang kita cita-citakan, dan cita-cita kemerdekaan itu tercantum di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yaitu yang dibacakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Di situ ditulis siapa yang harus mengelola negara. Yang mengelola negara adalah pemerintah. Siapa sih pemerintah? Pemerintah itu adalah pemenang pemilu. Nah, kemudian pemenang pemilu ini mempunyai hak untuk mengelola negara, yang pengelolaannya itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 seharusnya. Nah, kemudian cita-cita kemerdekaan itu ada di preambul, yaitu siapapun yang mengelola negara ini, yaitu pemerintah, harus melindungi bangsa dan tanah tumpah darahnya. 2, harus mensejahterakan kehidupan bangsa. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4, ikut andil aktif di dalam perdamaian dunia. Bla 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 bla. Pokoknya kita harus ikut aktif perdamaian dunia itu yang benar. Kita tidak ikut blok sana, tidak ikut blok sini, tapi perdamaian yang berdasarkan kemanusiaan. Nah itu kita harus andil ikut aktif.
Misalkan di Ukraina itu harus kita mempunyai statement yang positif untuk kemanusiaan, misalkan begitu. Nah itu adalah cita-cita. Nah sekarang ini cita itu masih jauh banget. Melindungi tadi bangsanya sendiri tidak terlindungi di dalam bisnis, bangsanya sendiri tidak terlindungi dalam pendidikan, bangsanya sendiri dan sebagainya. Belum lagi tanah tumpah darah, bahwa tanah tumpah darah yang dulu diperjuangkan oleh pejuang-pejuang kita pakai darah dan air mata, itu ternyata 74% tanah di Indonesia ini dikuasai oleh 2% manusia Indonesia. Ini suatu ketidakadilan. Ini sebetulnya suatu anomali yang sudah berat sekali. Mungkin kalau Arif hidupnya aman dan damai di rumah, happy, bapaknya baik, ibunya baik, semuanya baik, tadi merasa bahwa pemerintah, bahwa negara dalam keadaan baik-baik saja. Tapi itu nggak apa-apa, itu pendapat satu kelompok umur dari bangsa ini. Jadi macam-macam, dan memang saya pengen berkomunikasi dengan Anda semua agar Anda itu mengerti. Negara kita itu luasnya bukan main, negara kita itu kayanya bukan main. Karena salah kelola, Anda bisa Anda tidak mendapat warisan apapun. Dan Anda itu adalah pewaris negara yang sedemikian besarnya, teman-teman. Kalau kalian nggak merasa punya dari sekarang, nanti Anda betul-betul kebablasan, nggak punya, tahu-taunya udah punya orang lain. Nah itu jangan sampai. Maka kenapa kaum Gen Z ini sangat penting dan sangat perlu untuk berkomunikasi dengan baby boomers. Ya, karena baby boomers sudah paling matang, paling tua sekarang di dalam kelompok umur di Indonesia. Itu paling tua itu angkatan saya. Dan kalau di atas saya sudah nggak bisa diajak ngomong lagi. Dan yang bisa diajak ngomong, bisa mengerti tentang negara, itu yang tua saya. Saya pengen dengar dari Anda. Anda itu sudah merasa merdeka apa belum? Belum. Ihsan? Kalau secara administratif sih ya sudah. Cuman kalau secara kayak kesejahteraan hidup penduduknya sih masih ada yang beberapa sektor yang belum bisa disebut merdeka juga sih. Ya, menurut saya juga kalau merdeka secara berkas-berkas sih mungkin sudah ya secara administratif, tapi kalau misalnya taraf hidup dan sebagainya kayaknya setuju sama Ihsan belum sih, belum semua. Jadi berarti belum merdeka ya? Belum menurut saya. Belum ya. Emang iya. Kalau merdeka Anda mungkin tidak perlu bayar kalau sekolah. Anda tidak perlu takut dengan import yang masuk. Anda terlindungi. Ciri-ciri dari negara yang merdeka itu negara berdaulat. Berdaulat untuk melindungi dan mengayomi bangsanya. Jadi Anda tidak cemas lagi. Kalau Anda tidak puas ngomong, misalkan Pak Nadiem ini apa sih, aku juga nggak ngerti itu, dia menjadi menteri itu hasilnya apa gitu, aku belum tahu loh. Nah itu saya pengen tahu dari Anda, bagaimana pandangan mahasiswa terhadap Menteri Pendidikan saat ini, yang kira-kira apakah beliau sudah bisa menunjukkan bahwa ada program-program yang mencerdaskan kehidupan bangsa misalkan. Ada nggak itu? Dari dasarnya aja, maksudnya dari dasar tuh kayak background Pak Nadiem aja itu kan, yang saya tahu tuh CEO Gojek ya tadinya, lari ke Menteri Pendidikan. Itu aja menurut saya udah aneh gitu kan. Takutnya nanti disuruh jadi Gojek semua gitu ya. Iya, maksudnya berdasarkan background Pak Nadiem berarti kan harusnya dia jadi Menteri Perekonomian atau Transportasi lah gitu. Mungkin masih nyambung lah gitu kan. Ya menurut saya gitu sih, dari dasarnya aja udah seperti itu. Jadinya kesimpulan saya buat hal itu sih, menurut saya jadinya menteri itu cuma jabatan politik sih di negeri ini, menurut saya. Ya memang jabatan politik. Iya, jadi maksudnya bukan yang seharusnya seseorang punya kapasitas dalam suatu bidang gitu. Misalkan nggak tahu kenapa ya, kalau saya kan lahir 2002 ya. Selama saya lahir gitu,
kebijakan setiap presiden, setiap menteri itu selalu ganti. Nah, jadinya kalau di pendidikan ya guru tuh jadi bingung pasti. Maksudnya, oh tadinya Kurtilas itu kan kurikulum 13 ganti lagi jadi kurikulum yang sekarang gitu. Ya itu sih mungkin hambatannya, kesian gitu guru-guru. Pokoknya rakyat bingung ya. Bingung lah pokoknya gitu. Rakyat Kalau dari segi pendidikan Menteri bingung. Pendidikan sih Dari segi begitu sih. bisnis juga bingung. Bisnis bingung Dari juga. segi, kamu apa? Segi pendidikan ya. Tapi kamu juga bingung sendiri deh. Iya, Ini kalau paling sekarang tidak bingung. gitu. Ya ini ya gambaran lah, tidak semua bingung ternyata. Iya. Arif gimana? Kamu nggak bingung soal apa? Kalau dari pendapat tentang pendidikan itu ya tadi, saya ini kan sekarang ini lagi bantuin organisasi bapak saya, Pikir.org itu lagi bikin campaign buat bikin akses internet di 616 desa di Sumbar. Jadi di selama pandemi ini kan dunia pendidikan ini kan istilahnya kayak terevolusi lah. Kita pindah platform gitu. Tadinya bisa belajar tatap muka, sekarang Zoom. Ya kan ada Zoom, Google Meeting, Google Class dan sebagainya. Nah, sementara di 616 desa di Sumatera Barat itu masih di dalam jangkauan blank spot internet. Jadi ketika pandemi kemarin, setahu saya tuh mereka pendidikannya stop total, nggak kayak kita yang di kota besar, kita beralih ke Zoom, ke Google Class Meeting segala macam. Kalau mereka stop sama sekali. Setahu saya sih iya. Jadi karena nggak ada cara untuk nge-reach pembelajaran jarak jauhnya tuh nggak bisa. Karena tidak semua orang punya HP. Ya itu juga. Jadi menurut saya pendidikannya itu tuh di Indonesia tuh tidak merata sama sekali gitu. Cuman kalau misalnya untuk pendidikannya aja nggak merata gitu ya, jadi masa depannya tentu dipertanyakan juga sih negara itu. Makanya apalagi tadi Anda tidak dapat mata pelajaran sejarah ya. Sejarah kemarin setahu saya kurikulum Masih dapat. waktu saya masih ada waktu kita Nggak masih ada. sekolah. Geografi? Geografi Untuk yang Saya- IPS, IPS, untuk yang IPS iya. masih ada. kalau saya IPA nggak dapat. Oh iya toh. Iya, IPA nggak dapat. nggak dapat. Jadi IPA tidak tahu mana di mana ya, Padang di sebelah mana aja gitu nggak tahu ya. Nggak ada Nggak pelajaran. ada pelajarannya. Lucu banget sih. Iya, kan tadi Eyang yang nanya, sekarang saya yang nanya. Menurut Eyang udah merdeka belum kita? Menurut saya juga belum. Kenapa? Karena kita semakin jauh dengan cita-cita kemerdekaan kita. Satu, dua. Kenapa kok saya mengatakan jauh? Nah itu melindungi bangsa dan tanah tumpah darah. Sekarang aja masalah rakyat yang tanahnya digusur, Iya, aduh sedang ramai banget. Isu Jakarta tiap hari itu. Itu padahal sebetulnya kalau Pak Jokowi mau, gitu bisa gitu. Iya. Tak cabut itu. Saya lebih mencintai rakyat saya daripada investor. Maka tak cabut ini. Silahkan rakyatku. Aku melindungimu. Waduh, itu betapa happy-nya kita kalau mempunyai presiden seperti itu gitu ya. Nah itu kita doakan saja, mudah-mudahan tiba-tiba Pak Jokowi bisa begitu, betul-betul melindungi bangsa dan tanah tumpah darahnya. Nah itu saya mengatakan belum merdeka. Kalian tuh kasihan banget, belajar masih bayar. Iya. Zaman Belanda aja nggak bayar. Makanya. Saya sekolah kedokteran juga bayarnya kecil banget untuk apa gitu. Dan saya sekolah spesialis nggak bayar. Yang bayarin Pak Harto, yang bayarin presidenku. Aku presidennya waktu Pak Harto, kamu belum lahir. Nah, itu dia. Nah, jadi sekarang apa bayar. Kalau apa bayar, politik juga bayar. Ayo mau jadi caleg berapa? Nah itu akhirnya setelah menjadi pejabat, akhirnya bayar utang. Nah jadi korupsi. Nah, Balas budi. Nah, balas budi. Nah itu yang menyebabkan kesemrautan itu.
You lahir tahun 2002 kan? Iya. Nah, di tahun 2002 itulah Undang-Undang Dasar 45 yang seharusnya untuk kedaulatan rakyat dan keadilan sosial dirubah di amandemen 4 kali sampai menjadi Undang-Undang 2002 yang isinya berbeda banget. Isinya justru karpet merah untuk penindas rakyat. Makanya apapun kalau ada masalah dengan rakyat, kemudian rakyat mengadu ke pengadilan pasti kalah. Karena ada undang-undang yang mereka yang dibikin itu. Nah, itulah yang menyebabkan negara ini kurang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Sekarang saya tanya, Anda sudah bisa pemilu ini ya, umurnya sudah 20. Anda kalau nanti ikut pemilunya? Ikut. Anda ikut kalau ada pemilu. Anda juga ikut? Ikut. Insya Allah. Siapa yang mau Anda pilih? Rahasia. Kalau dari aku saya jujur belum bisa memilih sekarang. Belum bisa apa ya? Karena belum ada mutusin kampanye ya. Untuk pilih siapanya atau dari Ayang sendiri ada tips nggak untuk memilih anggota dewan atau para calon-calon pemimpin itu yang seperti apa? Tapi gitu? Seperti apa? Nah, yang seperti apa? Gitu. Kalau milih jangan milih nama, jangan milih gantengnya, jangan milih apanya, tapi pilihlah satu, track recordnya dia seperti apa. Dua, dia kalau jadi presiden mau bikin rakyatnya seperti apa. Nah itu, jadi tanyakan pada calon presiden, Pak, kalau you jadi presiden, you mau membuat negara ini seperti apa? Nah itu seperti apa yang Anda bayangkan? Wah, saya akan membuat negara ini merdeka, ini saya melindungi rakyat saya, misalkan gitu. Tapi kan kalau cuma sekedar omongan kan dari yang udah calon mantan pemimpin kan pada saat kampanye ya janjinya tuh ya besar-besar lah. Cuman pada saat realisasiannya itu pas udah ngejabat kayak nggak sesuai sama apa yang dijanjikannya dulu gitu. Jadi kita ini yang jadi tolak ukurnya hanya cuma dari sekedar dia janjinya saja atau ada ya kayak tips dari yang sendiri yang pernah duduk di bagian pemerintahan loh gitu. Kalau saya sih jangan tanya saya dong, saya kan udah tua, enggak saya tanya yang muda-muda. Tapi Anda optimis kalau ada presiden baru nanti akan berubah? Ini jawaban jujur apa? Kalau jujur sih dari tiga-tiganya menurut saya kurang aja. Bakalan sama-sama juga kayak yang tahun-tahun sebelumnya menurut saya. Jadi itu kekhawatiran Anda ya. Jadi berarti nggak ada gunanya dong ya pemilu kalau kita tidak berubah. Kalau kita tidak berubah, dan saya juga tidak yakin yang mengatakan perubahan itu tahu apa yang harus berubah lah, itu dia. Karena kalau sudah terlalu lama di atas itu juga mereka tidak bisa merasakan apa yang dirasakan di rakyat bawah. Ini ngomong-ngomong soal pemilu, saya sedikit penasaran juga. Sebenarnya suara kita tuh beneran masuk nggak sih ke KPU? Itu pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Ya mungkin kan yang orang dalam mungkin tahu lah. Ya gini. Setiap pemilu itu hampir namanya luber kayak apa kayak. Menurut saya pemilu adalah untuk menentukan penguasa yang akan datang. Pasti sekarang yang berkuasa sekarang tidak ada seorang yang bekas berkuasa itu rela untuk melepaskan kekuasaan itu. Dia pasti akan mencari jalan bagaimana caranya kekuasaan itu masih mempunyai sayap lah untuk yang akan datang. Biasanya mereka yang sudah berpengalaman mempunyai cara-cara tersendiri. Cara merubahnya itu kan dengan kita grinding itu apa sih? Merangkak dari bawah gitu, perpolitikan ikut caleg gitu sampai atas menteri apalah segala macam. Sampai atas baru ngerubah tata cara atau sistemnya yang berlaku sekarang gitu. Nah, sementara kita misalkan nih saya mau masuk aja itu butuh modal gede gitu. Jadi tidak melihat kapabilitas, kemampuan saya, ide saya. Ya tapi intinya sebetulnya ada di Undang-Undang Dasar itu, Undang-Undang Dasar 45 yang tadinya untuk
kedaulatan rakyat dan keadilan sosial di amandemen 2002. Dan 2002 ini undang-undang yang memuluskan hal-hal yang menindas rakyat. Karpet merah oligarki. Jadi Anda berhadapan dengan itu. Siapapun presidennya, kalau undang-undangnya masih itu, dia akan bisa berbuat banyak untuk kemaslahatan rakyat. Nah sekarang apa harapan kalian? Selain kembali ke Undang-Undang Dasar 45, apa harapan Anda? Iya, kalau menurut saya sih harapannya ke depannya masyarakat ini tuh harusnya bisa lebih teredukasi tentang siapa nanti orang yang berwenang buat merubah undang-undang yang harusnya udah ada dari dulu gitu. Soalnya kan masyarakat ini kan sekarang suka protes gini ya. Pejabat sekarang janjinya segala macam, janjinya itu, tapi padahal mereka bisa jadi pejabat tuh karena dipilih sama kita juga. Jadi kan dari kita untuk kita sebenarnya. Kalau misalnya masyarakat lebih teredukasi, lebih peduli buat cari track record siapa yang mau naik jadi yang punya kekuasaan gitu, harusnya sih bisa dihindari ya orang-orang yang cuman jual janji manis dan segala macamnya. Saya ambil contoh ketua BEM kampus saya, ketua BEM UI tahun 2019 itu ada demo besar-besaran kalau nggak salah tentang KPK sama RKUHP ya. Iya. Di situ ketua BEM kampus saya itu masuk ke gedung DPR, dan sebelum masuk itu dia di luar orasi kalau bilang DPR pengkhianat rakyat segala macam bla bla bla. Terus saya baru dapat kabar berita tahun ini dia mau nyalek jadi DPRD DKI. Nah, jadi menurut saya gerakan yang orang-orang bilang mahasiswa agent of change segala macam, menurut saya sekarang dewasa ini tuh gerakan-gerakan itu cuman dijadikan anak tangga langkah untuk kepentingan sendiri bener yang. Jadi menurut saya keresahan saya itu sih mungkin masyarakat harusnya bisa lebih teredukasi tentang siapa yang akan mereka pilih. Kalau dari aku sendiri sih harapan aku untuk ke pemerintahnya sih lebih ke pembuatan kebijakan atau perundang-undangannya itu untuk lebih berpihak ke rakyat sendiri gitu, bukan ke para investor ya. Karena kalau kita pada saat melakukan kebijakan itu mengarahnya ke para investor itu bakal menguntungkan di kemudian hari itu hanya untuk para investor, bukan untuk rakyatnya sendiri. Dan kalau menurut aku sih yang harus ditekankannya lagi itu di Indonesia tuh di bidang pendidikan dan kesehatannya, karena itu dua aspek penting untuk sebagai pondasi untuk menjadi negara maju sih menurut aku. Karena kalau pendidikan kita dari awal itu udah bagus, itu pasti bakalan pada saat udah bahasanya tuh kalau udah pendidikan udah bagus, pada saat kita ada agenda pemilu atau segala macam itu orang-orang tuh dari awal udah berkompeten lah, karena emang pendidikan udah maju. Sedangkan sekarang aja itu ada beberapa yang dari pendidikannya aja tuh udah kurang maju, ditambah banyak kejadian-kejadian di perangkat pendidikan yang melakukan korupsi atau segala macam. Nah, itu menjadikan contoh bagi para murid-muridnya gitu untuk melakukan itu. Kalau misalnya dari hal kayak gitu aja, dari pendidikan aja tuh udah contoh-contoh, udah terlihat contoh-contoh yang buruknya yang dilakukan oleh perangkat-perangkat yang menjalankan pendidikan Indonesia itu, ya bakalan kerekam terus sama murid-muridnya ini bakal melakukan hal itu. Jadi hal korupsi itu bakalan jadi hal yang wajar gitu di kemudian hari, karena mereka udah orientasinya untuk korupsi itu bukan untuk memperkaya diri, tapi ya karena hal yang wajar gitu, karena sayang banget kalau nggak dikorupsi kayak gitu. Pokoknya uang lah ya. Iya, bukan karena emang dia butuh uang, tapi karena sayang banget ini nggak dikorupsi. Padahal ya dia berlandaskan itu karena yang udah tuh pasti mereka itu melakukan korupsi. Kalau misal kesehatan kita tuh buruk, ya
kualitas hidup kita juga nggak bagus juga kalau misalnya kesehatan di aspek-aspek kesehatan kita tuh buruk juga gitu. Contohnya kayak BPJS yang sekarang itu masih masih banyak yang perlu diperbaiki lagi lah karena sistemnya. Ya, jadi, pokoknya mesti dibetulin dari Iya. segala arah ya. Oke. Ya Panta? Harapan saya untuk generasi sepantar saya itu jangan apatis. Karena negara bisa tidak baik-baik saja itu karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu karena apa? Karena apatis. Jadi gini, saya kemarin baca di Twitter gini, ada bule US Amerika itu ngeliat harga bensin di sini dibandingkan dengan UMR di sini, itu dia kaget karena kata dia gini, kalau misalkan kayaknya ya, kalau misalkan US kayak gini, itu udah demo besar-besaran kayaknya, White House kayaknya udah dibakar tuh sama masyarakatnya. Kalau perbandingannya seperti itu gitu, perbandingan harga bensin dan UMR gitu. Ya itu sedikit cerita saya, jadinya harapan saya itu sih, jangan apatis. Buat kurikulum sekarang kan kurikulum merdeka ya, tapi kitanya nggak merdeka gitu. Iya. Susah juga. Justru tidak merdeka ya. Iya, itu Jadi aja sih. harapanmu ke depan merdeka ya. Merdeka lah, harus merdeka lah. Para pemirsa, jelas sekali bahwa ini suara-suara hati dari kelompok Gen Z yang nantinya menjadi pewaris negara kita tercinta. Untuk Anda para milenial dan Gen Z, jangan apatis. Mulai sekarang pelajari dengan betul apa yang terjadi sekeliling Anda dan apa yang terjadi di negara ini. Karena kalianlah pewaris dari negeri yang besar dan tercinta ini. Saya Siti Fadila Supari.